Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kasana dengan NPM 181040134. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang perusahaan digital. Tugas video ini sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Transformasi teknologi yang terjadi pada organisasi bisnis memberi pengaruh terhadap lahirnya perusahaan digital. Teknologi informasi dan komunikasi yang diadopsi oleh perusahaan berperan dalam berbagai proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, baik aktivitas internal maupun aktivitas eksternal. Pada bagian ini akan dibahas tentang electronic e-commerce dan electronic business sebagai dua bagian terbesar pada konteks perusahaan digital. Pada pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang 6 pembahasan, yaitu apa itu e-commerce, yang kedua apa itu bisnis, yang ketiga bagaimana sejarah e-bisnis, yang keempat perbedaan e-commerce dan bisnis, yang kelima perkembangan e-bisnis, yang keenam yaitu model bisnis. Pada pembahasan yang pertama yaitu definisi e-commerce, menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, elektronik e-commerce berkaitan dengan melakukan bisnis secara elektronik. E-commerce didasarkan pada pemrosesan elektronik dan transmisi data, termasuk teks, bunyi, dan video. E-commerce adalah aktivitas penjualan dan pembelian barang atau jasa melalui fasilitas internet. Menurut Turban 2004 menyatakan bahwa e-commerce adalah proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan, dan atau informasi melalui jaringan seperti komputer, termasuk jaringan melalui internet. E-commerce mencakup segala macam aktivitas termasuk perdagangan elektronik, baik barang maupun jasa. Lanjut pada pembahasan yang kedua yaitu tentang e-bisnis. Secara umum, e-bisnis merupakan pertukaran informasi yang dimediasi secara elektronik, meliputi segala aktivitas yang ada di dalam organisasi ataupun antara organisasi dengan pemangku kepentingan di luar organisasi yang mendukung proses bisnis tersebut. Perkembangan teknologi elektronik, khususnya internet, menyebabkan perkembangan ini sangat pesat. Akhir-akhir ini pengguna bisnis bukan hanya sekedar tren saja, tetapi banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan menjalankan bisnis ini. Lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu sejarah singkat e-commerce. Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan e-commerce sangat besar di dalam mengubah model bisnis konvensional. Peranan e-commerce ini tidak terjadi dalam sekejap, tetapi melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan pada tahun 1994 sampai 1997. Tahapan ini merupakan tahapan awal e-commerce yang masih berupa situs web atau website. Banyak perusahaan membangun situs jaringan yang memberikan informasi kepada pengunjung, dan pengunjung dapat meninggalkan nama serta alamat untuk dihubungi kembali oleh perusahaan. Tahapan yang kedua yaitu pada tahun 1997 sampai dengan 2000. Pada tahap ini, e-commerce sudah mulai digunakan untuk transaksi jual beli melalui media digital. Fokus dari e-commerce adalah melakukan order pembelian. Pada tahapan yang ketiga yaitu pada tahun 2000 sampai dengan sekarang. Pada tahap ini yaitu fokus dari e-commerce adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan kotor, tetapi juga meningkatkan margin kotor atau laba kotor. Perbedaan dari e-commerce dan e-bisnis tidak hanya jual dan beli lewat situs jaringan saja, tetapi lebih diarahkan ke strategi bisnis yang mengubah model atau struktur bisnis dengan bantuan teknologi internet, memaksimumkan nilai kepada langganan, dan meningkatkan laba pada perusahaan. Bisnis lebih luas dari e-commerce, yaitu tidak hanya melibatkan penjualan dan pembelian barang-barang dan jasa-jasa, tetapi juga melibatkan pelayanan kepada pelanggan, antara kerjasama dengan rekan partner bisnis, dan melakukan transaksi elektronik di dalam suatu organisasi. Perkembangan e-commerce di Amerika pada tahun 2010 dilaporkan oleh Biro Sensus Amerika Serikat pada 12 Mei 2012. Data berikut menunjukkan ringkasan laporan hasil sensus e-commerce di Amerika Serikat pada periode tahun 2010, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pabrik yang paling banyak menggunakan e-commerce yaitu sebanyak 2.283 dolar miliar atau sekitar 46,43% dari seluruh pengiriman. Yang
Yang kedua, pedagang besar, termasuk cabang-cabang dan kantor-kantor penjualan pabrikan atau manufaktur sales branches and office atau MSBO, menduduki peringkat kedua yaitu sebesar 1.422 dolar miliar atau 24,63% dari seluruh penjualan. Dan yang ketiga yaitu pengecer melakukan perdagangan melalui e-commerce sebesar 169 miliar dolar atau sebesar 4,40% dari total seluruh penjualan eceran. Yang keempat yaitu e-commerce untuk industri jasa senilai 255 miliar dolar atau sebesar 2,30% dari seluruh pendapatan total industrinya. Dan dari keseluruhan e-commerce yang dilakukan di Amerika Serikat masih didominasi oleh perdagangan B2B business to business yaitu sebesar 89,70% dan sisanya sebesar 11,30% dilakukan oleh perdagangan B2C yaitu business to customer. Dari perdagangan B2B sebanyak 55,30% dilakukan oleh perusahaan pabrikan dan sisanya 34,40% dilakukan oleh pedagang besar. Pada pembahasan berikutnya yaitu model bisnis. Penerapan bisnis tidak hanya sekedar penerapan internet atau teknologi dari sisi teknisnya saja, tetapi lebih dari perubahan struktur bisnis. Laudon dan Laudon 2005 memberikan beberapa contoh dari deskripsi tentang model bisnis ini secara detail. Sebagai contoh adalah Ensiklopedia Britannica yang dulu berbisnis menawarkan barangnya di toko melalui wiraniaga atau salesman atau katalog-katalog. Dengan adanya internet, perusahaan ini segera mengubah model bisnisnya dengan menjualnya melalui internet. Perubahan struktur atau model bisnis, distribusi barang, pengecer, agen, dan sebagainya. Melalui pengguna bisnis, industri-industri ini mulai mentransformasikan dirinya dari model bisnis yang konvensional menjadi model bisnis yang baru, seperti penyedia jasa aplikasi, penyedia jasa internet, dan portal atau lain dan sebagainya. Sekian penjelasan video dari saya mengenai e-commerce dan e-business. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.